Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau telah menghantarkan kami di hari yang baru, dan kami boleh menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Dan kami akan disapa dengan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu lah yang menjadi penopang di dalam kehidupan kami, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarinya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Senin 12 Agustus 2024, yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 5. Demikian bunyinya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap dari kita pasti memiliki kegelisahan di dalam hidup. Justru nats ini memberikan sebuah jawaban yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Yaitu ditandai dengan kehadiran Kristus membawa terang di dalam kegelapan itu sendiri. Nah, terang ini identik dengan yaitu kebenaran ataupun simbolisasi kehadiran Allah itu sendiri. Terang menunjukkan yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kegelapan yaitu kegelisahan mengenai keberdosaan, kematian, bahkan kebinasaan. Telah dinyatakan Yesus sebagai sang terang itu sendiri yang mampu mengalahkan kegelapan. Kegelapan itu yaitu dosa, kematian, dan kegelapan rohani. Justru inilah yang tidak bisa menguasai terang Kristus itu sendiri. Kristus sanggup memenangkan kekhawatiran kita terkait yaitu kebinasaan hidup. Sang Firman telah menjadi manusia, hendak menyatakan kepada kita, Ia telah menyatakan dirinya sebagai Sang Penyelamat itu sendiri, yaitu demi menyelamatkan manusia yang berdosa, guna memberikan kehidupan kekal bagi orang yang mau percaya menerima terang Kristus di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman yang kekal itu telah menjelma menjadi daging. Yesus telah menghampiri kegelapan, yaitu dunia yang telah rusak akibat dosa. Dosa mengakibatkan penghalang yang menutupi akal budi manusia untuk mengenal kebenaran, kebaikan, dan masuknya ke dalam dunia ataupun kekekalan itu sendiri. Jadi Allah harus turun ke dalam ketidakkekalan itu untuk membawa manusia dapat memungkinkan menikmati kebahagiaan yang kekal itu melalui terang dan cahayanya. Saudara-saudari yang terkasih, firman yang kekal itu sendiri, yaitu Allah, hendak bercahaya di tengah dosa yang membuat manusia tidak berdaya, hilang harapan, dan tidak benar. Oleh karena firman itu telah menjadi daging dan bercahaya di tengah kegelapan, bahwa nyatalah keselamatan itu bagi kita orang yang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang telah menerima terang Kristus adalah orang yang telah mengenal, menerima, dan percaya kepada Kristus. Ia akan menerima pengampunan dan memperoleh energi serta kekuatan untuk bangkit kembali dari keterpurukan
akibat dosa itu sendiri. Tentunya saudara-saudari, iman kepada Kristuslah yang menjadi dasar keselamatan, bahkan kepekaan kita terhadap cahaya itu sendiri. Iman kepada Kristus sebagai sang terang menjadi ketidakpastian menjadi kepastian, karena kegelapan itu sudah dikalahkan dan cahaya Kristus telah bersinar. Seorang yang hidup di dalam terang, hidupnya telah disucikan oleh darah Kristus. Hidup dalam terang Kristus bukan karena usaha manusia, namun karena Allah sendiri telah berinisiatif di dalam diri Kristus untuk melakukan rekonsiliasi antar manusia dengan Allah. Jadi orang yang hidup dalam terang seyogianya dapat menunjukkan kasih dalam proses pola interaksi antar manusia. Dan yang kedua, orang yang hidup di dalam terang Kristus identik dengan mengakui keberdosaannya kepada Tuhan dan berusaha untuk meminta pengampunan darinya. Yang ketiga, saudara-saudari, orang yang menerima terang Kristus harusnya memiliki pembaharuan ataupun transformasi di dalam hidup. Dan yang terakhir adalah hidup dalam terang Kristus berarti menolak segala kegelapan dan berjalan di dalam kebenarannya. Apa yang menjadi pesan terakhir dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Yaitu ketika kegelapan tampaknya begitu menghantui hidup kita, kita harus ingat bahwa terang Kristus tidak akan pernah padam. Ini harus digarisbawahi, bahwa terang Kristus tidak akan pernah padam. Spirit bagi kita untuk berdiri teguh di dalam iman kita. Percayalah bahwa Kristus akan membawa kita melalui bahkan melewati setiap kesulitan itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam anak-Mu Yesus Kristus, bahwa firman itu telah menjadi daging, bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat kami yang membuat kami tidak takut lagi di dalam kehidupan ini. Kristus membawa kami ke dalam hidup yang kekal dan tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Bahwa terang Kristus itu tidak akan pernah padam dan itu akan selalu bercahaya di dalam diri orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat menguatkan kami, firman-Mu yang sangat bernas, yang membawa kami kepada pengharapan yang kekal di dalam-Mu, pengharapan yang penuh di dalam Kristus, supaya kami selalu bergantung dan selalu bergaul di dalam Kristus. Dan kami menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang berdosa, ampunkan kami dari segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Horas.